warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik rekan-rekan sekalian, hari ini kita bertemu kembali dalam pembahasan aritmatika sosial, yaitu pertemuan kedua. Kita akan membahas tentang untung dan rugi. Sebagaimana yang kemarin telah disinggung, bahwa untung dan rugi ini masuk dalam pembahasan aritmatika sosial. Kejadian untung bisa dilihat di layar. Untung itu artinya penjual akan dikatakan untung jika harga penjualannya lebih tinggi daripada harga pembelian. Jadi ketika harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian, maka dia dikatakan untung atau mendapatkan keuntungan atau mendapatkan laba. Tapi sebaliknya, jika harga penjualan itu lebih kecil daripada harga pembelian, maka tentu dia akan mengalami kerugian. Jadi untuk seorang pedagang itu ada keuntungan, ada kerugian, ya. Nah, terus sekarang bagaimana kalau misalnya harga penjualannya sama dengan harga pembelian? Nah, itu kita sebut sebagai balik modal, ya. Untungnya nggak ada, ruginya juga nggak ada. Tapi yang akan kita bahas ya di sini tentang untung dan rugi saja. Bagaimana cara menghitung keuntungan? Nah, rumusnya ada. Untuk menghitung keuntungan atau berapa nominal keuntungan, maka kita bisa menggunakan rumus harga penjualan dikurangi harga pembelian. Kemudian atau harga jual dikurangi harga modal. Sama saja ya, karena pembelian juga sama dengan modal. Artinya ya, misal saya seorang pedagang, beli barang, beli handphone 1 juta, dijual lagi sama orang lain 2 juta, maka keuntungannya ya tinggal dikurangi saja 2 juta dikurangi 1 juta, berarti keuntungannya adalah 1 juta. Gampang ya. Nah, kita langsung lihat contoh soalnya saja. Contoh soal pertama, ini tentang keuntungan. Alin membeli penghapus seharga Rp3.000. Kemudian, berarti harga pembelian ya. Kemudian ia menjualnya dengan harga Rp3.500. Tentukan apakah Alin untung atau rugi dan berapakah untung atau ruginya. Nah, kita bisa menerka dulu nih. Lebih besar penjualan atau pembelian? Karena Alin belinya 3.000, kemudian jualnya 3.500. Nah, berarti lebih besar penjualan. Maka dalam keadaan ini penjualan lebih besar daripada harga pembelian, maka Alin memperoleh keuntungan. Kemudian berapa nominalnya? Nah, ini sudah ada. Kita kurangi saja, berarti harga jual dikurangi harga beli. Artinya 3.500 dikurangi 3.000, berarti Alin memperoleh keuntungan sebesar Rp500 atau mengalami laba ya, sama saja. Gampang ya, contohnya gampang lah, itu artinya keuntungan. Kemudian contoh selanjutnya. Seorang pedagang membeli 1 dus teh gelas berisi 24 gelas. 1 dus isinya 24 gelas dengan harga Rp17.000. Nah, berarti harga pembelian. Teh gelas tersebut dijual lagi dengan harga 1.000 per gelas. Nah, ini per gelasnya 1.000 nih, bukan 1 dus tapi per gelas. Untung atau rugikah pedagang tersebut? Coba beli teh gelas 1 dus, harganya 17.000, harganya isinya 24 gelas. Kemudian dijual tiap gelasnya 1.000. Berarti untung atau rugi? Kira-kira ya, boleh kita lihat nih di sini ya. Harga pembelinya 17.000, kemudian harga penjualannya dia menjual per gelasnya itu, per 1 teh gelasnya 1.000. Karena dalam 1 dus ada 24 teh gelas, maka 1.000 dikali 24 ya. 1 kali 24 ya 24, berarti harga penjualannya 24.000, sedangkan harga pembeliannya 17.000. Besar mana? Ya tentu besar penjualan. Maka dalam hal ini pedagang tersebut memperoleh keuntungan karena harga penjualannya lebih besar daripada harga pembelian.
Berapa keuntungannya? Ya kita tinggal kurangi saja. Untungnya adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian. Berarti 24.000 dikurangi 17.000. Berapa itu? Itu sudah ada jawabannya ya. 24 dikurangi 17, jawabannya adalah Rp7.000. Artinya seorang pedagang tersebut untung Rp7.000. Gampang banget. Lanjut, soal ketiga. Pak Anam membeli sepeda bekas dengan harga Rp550.000. Beli sepeda bekas. Setelah diperbaiki, dengan biaya Rp150.000. Belinya 550. Kemudian sebelum dijual, karena beli sepeda bekas ya harus diperbaiki dulu, biaya perbaikannya Rp150.000. Berarti harga pembeliannya harus ditambah ya dengan biaya, berarti 550 ditambah 150. Kemudian sepeda tersebut dijual dengan harga Rp800.000. Berapa keuntungan Pak Anam? Ayo, Pak Anam beli sepeda 550, kemudian sebelum dijual diperbaiki dulu, biayanya 150, kita jumlahkan, berarti itu akan menjadi harga pembelian totalnya. Berarti berapa? Berapa? 700.000. Harga pembeliannya jadi 700.000 ya. Nih ada, coba bisa dilihat nih. Harga pembeliannya 550.000, kemudian biaya perbaikannya 150.000. Harus kita jumlahkan dulu tentu. Berarti modalnya berapa? 700.000. Nah, itulah modal atau harga pembelian dihitungkan. Kemudian harga penjualannya 800.000. Nah, maka untuk mencari nilai keuntungannya, ya kita tinggal kurangi saja harga jual dikurangi harga modal. Jadi berapa? Harga jualnya 800.000 dikurangi modalnya 700.000. Jadi 100.000. Artinya dia memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000. Itu tentang keuntungan. Gampang ya. Nanti soal-soal latihan bisa dilihat di tugas kelasnya. Sekarang kita lanjut di bagian kedua tentang rugi. Kalau rugi kan tadi ya sudah ya. Rugi itu adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Nah, selisih nih, di mana harga penjualan lebih rendah daripada harga pembelian. Nah, itu rugi. Jadi kalau untung itu harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Kalau rugi dibalik, harga penjualannya lebih rendah daripada harga pembelian. Itu akan mengalami kerugian. Rumusnya tinggal dibalik saja, berarti karena lebih besarnya harga pembelian, ya maka untuk mencari rugi yaitu harga pembelian dikurangi harga penjualan. Balik ya, kalau tadi kalau untung rumusnya harga jual dikurangi harga beli, kalau rugi sekarang dibalik, harga beli dikurangi harga jual. Ya nggak pusing nih, ada contohnya. Contoh 1, seorang pedagang membeli 10 ekor ayam dengan harga seluruhnya Rp750.000. Dia beli ayam 10, total harganya Rp750.000. Ternyata ayam tersebut hanya dapat dijual dengan harga Rp70.000 per ekor. Rp70.000 per ekor nih. Hanya dapat dijual dengan harga Rp70.000 per ekor. Berarti kalau dia jual semuanya 10 ekor, total penjualannya berapa? Ayo, tinggal dikali 10 aja ya. Nah, berapa rupiah kerugian pedagang tersebut? Beli 10 ekor ayam, beli 10-nya Rp750.000, ternyata cuma bisa dijual 1 ekornya Rp70.000. Berarti kita hitung, ini cara ngitungnya nih. Harga pembelian Rp750.000, kemudian harga penjualannya per ekor Rp70.000 kali 10, karena dari 10 ayam kan. 10 berarti Rp700.000. Besar mana pembelian dan penjualan? Pembelian 7,5, penjualannya 700, berarti lebih besar harga pembelian tentu. Maka karena harga pembeliannya lebih besar atau harga penjualannya lebih kecil, dalam kasus ini pedagang tersebut memperoleh kerugian. Untuk menghitung berapa nilai kerugian, tinggal kita kurangi saja. Harga pembelian dikurangi harga penjualan, Rp750.000 dikurangi Rp700.000. Jadi ruginya Rp50.000. Artinya pedagang tersebut memperoleh kerugian sebesar Rp50.000. Gampang banget. Contoh selanjutnya, Pak Wisnu membeli 3 ekor kambing dengan harga Rp3.750.000. Beli 3 ekor kambing. Setelah dijual,
laku, cuma lakunya nih 1.200.000 per ekor. 1.200.000 per ekor. Punya dombanya berapa? Punya kambingnya 3 ya. Berarti kalau 1 ekor ini 1.200.000, berarti kalau 3 ekor berapa? Ya tinggal dikali 3 saja. Berarti jadi 3.600.000. Harga pembeliannya 3.750.000, harga penjualannya cuma 3.600.000. Untung atau rugi? Besar mana? Besar harga pembelian. Berarti dalam kasus ini Pak Wisnu memperoleh kerugian. Berapa kerugiannya? Nih ada. Kerugiannya ya harga pembelinya 3.750.000, harga penjualannya cuma bisa menjual 1.200.000 rupiah per kambing dikali 3. Maka harga penjualannya yaitu 3.600.000. Karena lebih besar harga pembelian, maka Pak Wisnu memperoleh kerugian. Tuh ya. Berapa ruginya? 3.750.000 dikurangi 3.600.000. Totalnya adalah 150.000. Artinya Pak Wisnu memperoleh kerugian sebesar di 150.000 rupiah. Itu saja mungkin pertemuan untuk hari ini, menghitung keuntungan dan kerugian. Jangan lupa like dan subscribe. Insya Allah di pertemuan ketiga nanti kita akan membahas persentase keuntungan dan kerugian. Kalau barusan kita baru menghitung berapa besar untung rugi, pelan-pelan ya biar semuanya paham. Setelah itu nanti kita akan bahas berapa persen atau berapa per 100 ya. Nanti di pembahasan insya Allah di pertemuan ketiga. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.